Pernahkah kamu mendengar kisah tentang gunung yang lahir dari amarah seorang raja, amarah yang cukup kuat untuk memisahkan dua daratan dan menciptakan lautan? Inilah legenda Gunung Krakatau. Di sebuah negeri purba, jauh sebelum peta dunia terbentuk seperti sekarang, membentang sebuah kerajaan besar di antara daratan yang kini dikenal sebagai Jawa dan Sumatera. Kerajaan itu makmur, lautnya penuh ikan, tanahnya subur, dan rakyatnya hidup tenteram di bawah kepemimpinan Prabu Rakata. Sang raja bukan hanya disegani karena kebijaksanaannya, tetapi juga ditakuti karena amarahnya yang, sekali tersulut, bisa menggetarkan bumi. Di balairung istana, setiap kata yang keluar dari mulutnya menjadi hukum, dan setiap keputusan yang diambilnya mengubah nasib ribuan orang. Meski begitu, di balik wibawanya, tersimpan satu kegelisahan yang tak pernah sirna, dua putranya yang kelak akan menjadi penerus tahta. Pangeran Sura, sang sulung, memiliki pembawaan tegas, keras kepala, dan ambisi yang membara di matanya. Sedangkan Pangeran Jata, adik bungsu, dikenal cerdik, tenang, dan lihai dalam berpolitik. Keduanya tumbuh dibekali ilmu perang, strategi, serta kesaktian dari guru-guru terbaik. Namun di balik bakat mereka, tersembunyi sifat yang serupa, keinginan kuat untuk menjadi raja. Selama bertahun-tahun, mereka bersaing dalam segala hal, dari turnamen memanah hingga adu strategi di medan tempur latihan. Persaingan itu awalnya hanya hiburan bagi istana, namun lama-kelamaan, mulai terasa tajam bagai bilah pedang yang siap mengiris. Awal mula keretakan itu sebenarnya kecil, hanya tentang siapa yang lebih pantas memimpin pasukan timur. Namun bisikan-bisikan licik dari para penasihat yang mencari keuntungan pribadi membuat api itu membesar. Kau lebih layak, ujar satu pihak kepada Sura, sementara pihak lain membisikkan hal serupa kepada Jata. Kata-kata itu menyalakan bara iri yang tersembunyi di hati masing-masing. Hingga pada suatu titik, kedua pangeran tak lagi berbicara satu sama lain kecuali dalam bentuk tantangan. Hubungan darah yang dulunya erat kini berubah menjadi jarak yang dingin, mengancam keutuhan kerajaan. Puncak perselisihan terjadi ketika Prabu Rakata jatuh sakit selama berminggu-minggu. Mengira tahta akan segera kosong, kedua pangeran mulai mengumpulkan pasukan dan sekutu mereka. Desa-desa di pesisir menjadi markas latihan, dan hutan-hutan dipenuhi suara pedang beradu. Pada suatu sore yang kelam, kedua pihak akhirnya memutuskan untuk bertemu bukan di balairung istana, melainkan di medan terbuka dekat pantai, tempat ombak menghantam karang dan angin laut berdesir membawa aroma garam yang tajam. Langit sore itu dipenuhi awan hitam tebal, seolah mengabarkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Petir sesekali menyambar jauh di ufuk, dan gemuruhnya memantul di antara tebing. Di tepi medan, genderang perang mulai ditabuh dengan ritme yang menghantam dada, membuat udara bergetar dan darah mendidih. Pasukan Pangeran Sura berdiri kokoh dengan tombak-tombak terangkat, sementara pasukan Pangeran Jata memegang pedang berkilat. Mata mereka menatap lawan dengan kebencian yang tak lagi bisa disembunyikan. Di tengah ketegangan itu, seluruh kerajaan seakan menahan napas, menunggu siapa yang akan membuat langkah pertama. Pangeran Sura melangkah maju, wajahnya tegang, matanya menyala seperti bara yang siap meledak. Tombak panjang di tangannya bergetar sedikit, bukan karena takut, melainkan karena kekuatan yang ia tahan. Angin laut menyibakkan jubahnya, memperlihatkan baju zirah yang berkilat terkena pantulan kilat di langit. Dari seberang medan, Pangeran Jata mengangkat pedang pusaka yang bilahnya berhiaskan ukiran naga, sebuah warisan keluarga yang hanya dipegang oleh pemimpin perang. Pandangan keduanya bertemu, tatapan yang bukan lagi milik saudara, melainkan musuh bebuyutan. Di antara mereka, udara seakan berdesis oleh panasnya amarah yang menunggu untuk meledak. Di saat itu, langkah berat terdengar mendekat dari belakang pasukan. Prabu Rakata muncul, tubuhnya menjulang tinggi, meski usianya telah menua. Jubah kerajaannya berkibar diterpa angin, dan sorot matanya tajam bagaikan mata elang. Semua pasukan, baik milik Sura maupun Jata, terdiam seketika, menyadari bahwa sang raja telah turun langsung ke medan yang nyaris berubah menjadi neraka. Prabu Rakata berjalan tanpa ragu, memisahkan kedua barisan. Setiap langkahnya menimbulkan rasa gentar di dada prajurit yang dilewatinya. Sang raja berhenti di tengah-tengah, di titik di mana pasir pantai bertemu tanah lapang. Suara ombak dan deru angin teredam oleh keheningan mencekam. "Anak-anakku,
Ucapnya dengan nada berat. Darah yang mengalir di nadi kalian adalah darah yang sama. Tetapi hari ini, kalian berdiri di sini untuk saling membunuh. Kata-kata itu menggema, namun tak seorang pun bergerak. Sura menggenggam tombaknya semakin erat, sementara Jata memutar pedangnya di tangannya, tanda mereka tak mau menyerah pada ajakan damai. Melihat tatapan keras kepala kedua putranya, hati Prabu Rakata mulai dipenuhi bara. Napasnya terengah, bukan karena lelah, melainkan karena amarah yang terus naik. Guratan di wajahnya semakin dalam, matanya memerah laksana bara yang siap menyala. Kilat menyambar di belakangnya, membuat siluet tubuhnya tampak lebih besar dan mengerikan. Tanah di bawah kakinya bergetar halus, seolah merasakan getaran amarah sang penguasa. Beberapa prajurit mulai mundur setapak, merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kalian ingin memecah kerajaan ini? Baik. Suaranya menggelegar seperti ribuan genderang perang dipukul bersamaan. Kalau begitu, akan kupisahkan kalian, selamanya. Kalimat itu bagaikan mantra yang membangkitkan kekuatan gaib. Ombak mendadak meninggi, angin berputar membentuk pusaran debu di medan perang. Semua mata tertuju pada sang raja, yang kini berdiri tegap, kaki menghentak bumi dengan kekuatan yang tak dimiliki manusia biasa. Di saat itu, dunia seakan berhenti, menunggu letusan kemarahan yang akan mengubah segalanya. Dengan hentakan kaki Prabu Rakata, bumi berguncang hebat. Suara ledakan terdengar dari dalam tanah, seperti ribuan batu besar saling bertumbukan di perut bumi. Pasir di pantai berhamburan, pepohonan tumbang, dan burung-burung berterbangan panik. Prajurit dari kedua pihak terhuyung, beberapa jatuh tersungkur dan tak mampu berdiri kembali. Getaran itu terasa hingga ke desa-desa jauh di pedalaman. Laut yang tadi bergelombang tenang, kini membentuk riak besar, seakan laut pun terkejut oleh kemarahan sang raja. Retakan raksasa terbuka di tengah medan, membentang dari garis pantai hingga ke daratan. Dari celah itu terdengar suara bergemuruh, seperti erangan bumi yang terluka. Bau belerang menusuk hidung, disertai semburan asap tipis yang naik ke udara. Retakan itu terus melebar, memisahkan tanah di bawah kaki prajurit. Beberapa pasukan yang berdiri di tepi retakan berteriak histeris saat tanah tempat mereka berpijak runtuh ke dalam jurang yang baru terbentuk. Prabu Rakata lalu mengangkat guci pusaka dari pinggangnya. Guci itu terbuat dari batu hitam yang berkilau, diukir dengan simbol-simbol kuno yang memancarkan cahaya samar. Air sakti di dalamnya beriak meski guci itu tak terguncang. Air itu berasal dari mata air abadi di Gunung Suci, yang konon dapat menyuburkan tanah atau menenggelamkan negeri, tergantung pada kehendak pemiliknya. Dengan sorot mata penuh tekad, sang raja mengangkat guci itu tinggi-tinggi ke atas kepalanya. Dalam satu gerakan yang mantap, ia menuangkan seluruh isi guci ke dalam retakan bumi yang membelah kedua pasukan. Air itu tak jatuh seperti air biasa, warnanya biru berpendar, dan setiap tetes yang menyentuh tanah langsung berubah menjadi aliran deras. Arus itu berputar, mengisi celah yang terus melebar. Dalam sekejap, gelombang besar terbentuk, mengalir dengan kecepatan luar biasa, memisahkan Pangeran Sura dan Pangeran Jata sejauh mata memandang. Hanya dalam hitungan saat, hamparan air luas menggantikan tanah yang dulu menyatukan mereka. Pasukan yang terjebak di sisi berlawanan hanya bisa memandang tak percaya, menyadari bahwa mereka kini terpisah oleh laut yang baru lahir. Ombak terus berdebur, memantulkan kilatan petir dari langit kelam. Perpisahan itu sempurna, tak ada jalan kembali. Selat yang kelak dikenal sebagai Selat Sunda kini mengalir di antara dua daratan, menjadi batas abadi antara dua saudara yang pernah bersatu. Setelah menuangkan seluruh air sakti, Prabu Rakata memandang guci kosong itu. Matanya yang masih memerah memantulkan cahaya kilat yang membelah langit. Tanpa berkata apapun, ia berjalan ke titik retakan yang belum sepenuhnya terendam air. Dengan perlahan, ia meletakkan guci pusaka itu di sana, seakan menanam sebuah benih yang hanya ia tahu akan tumbuh menjadi apa. Pasir dan batu mengelilinginya, lalu guci itu mulai tenggelam, menghilang di balik gumpalan asap tipis yang keluar dari tanah. Tak lama setelah guci itu lenyap dari pandangan, bumi bergetar lagi, kali ini lebih dahsyat. Dari kedalaman retakan, terdengar dentuman yang memekakkan telinga, diikuti semburan asap pekat yang membubung tinggi. Tanah di sekitar tempat guci ditanam terangkat perlahan, membentuk gundukan raksasa.
Suara letusan dan gemuruh bercampur menjadi satu, membuat pasukan yang masih bertahan di tepi hanya bisa memandang dengan mata terbelalak. Gundukan itu terus meninggi, dan dari puncaknya menyembur lahar merah pijar, memuntahkan batu-batu panas yang melesat ke langit sebelum jatuh menghujani laut di sekitarnya. Suhu udara meningkat tajam, membuat keringat mengalir deras di wajah para prajurit meski hujan mulai turun. Asap hitam membentuk pusaran besar di langit, seolah menarik seluruh pandangan ke satu titik. Gunung api yang lahir dari murka Prabu Rakata. Rakyat yang melihat dari kejauhan hanya bisa berlutut, memohon ampun pada para dewa. Mereka tahu, gunung itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan kutukan yang membawa pesan. Setiap dentuman letusan adalah peringatan. Setiap semburan lava adalah hukuman bagi mereka yang membiarkan keserakahan menguasai hati. Angin membawa abu panas hingga ke desa-desa, menutupi langit dan mengaburkan sinar matahari. Sejak hari itu, gunung tersebut dikenal sebagai Krakatau, menjulang gagah di tengah Selat Sunda yang baru terbentuk. Ia berdiri sebagai saksi bisu perpecahan dua pangeran, dan sebagai monumen kemarahan seorang raja yang kekuatannya mampu memisahkan daratan dan membentuk gunung berapi. Dentumannya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, agar generasi mendatang mengingat bahwa keserakahan dan pertikaian dapat mengguncang dunia secara harfiah.